bagaimana nilai jual beli. Nah, ini adalah satu peninggalan daripada Francis Like. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah bahwa sesuatu tempat itu pada ketika itu, teman-teman, Francis Like ingin masuk ke Pulau Pinang ini karena melihat adanya gejolak di Kesultanan Negeri Kedah, ya. Ini adalah sejarah yang saya Oke, baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat semuanya, subscriber semuanya, konco-konco kabeh, dulur-dulur kabeh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membawakan lagi satu perjalanan di atas jembatan Pulau Pinang yang pertama ini dengan mengawali perjalanan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mengingat sholawat supaya kita kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, inilah suasana yang saya ambil terus melalui kamera GoPro Hero 10. Alhamdulillah, saya ingin mencoba beberapa kamera, yaitu GoPro Hero 10, dan selepas ini saya akan menggunakan iPhone 40 Pro Max, ya, iPhone Pro Max, yang saya ingin menjelajah di Malaysia ini dengan menggunakan, sebelumnya awalnya saya menggunakan Samsung dan menggunakan GoPro, dan saya menggunakan drone, dan kini saya menggunakan iPhone 14 Pro Max, ya, insya Allah sebentar lagi. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah perjalanan yang saya ambil di atas jembatan Pulau Pinang, yang mungkin tuan-tuan pada waktu ini begitu indah suasana pemandangan di atas jembatan ini, yang kita semua boleh dapat menikmatinya. Dan di dalam perjalanan ini saya juga akan bercakap-cakap mengenai tentang Pulau Pinang, yang pada dasarnya, pada pembukaan Pulau Pinang ini yang saya baca dari sejarah-sejarah adalah bahwa penempatan Pulau Pinang ini berawal daripada penempatan British yang bernama dengan salah seorang, siapa ya itu, bila nak bercakap nih lupa pula. Jadi di sini sejarah dimulai, ya, walaupun banyak sangkaan dari Melayu pribumi yang merasa lebih dari kependudukan di seberang, yaitu orang Melayu, ya, dari seberang yang duduk tinggal awal di Pulau Pinang, ya, yaitu Bumi Putra Melayu, ya. Ada penduduk kampung Melayu, kampung yang awal sekali yang kini sudah tidak nampak, ya, sehingga bukti-bukti itu tidak kelihatan. Jadi semua merujuk kepada penempatan awal seorang British yang melihat Pulau Pinang ini adalah salah satu laluan dari tempat yang sangat strategik dari Selat Malaka, yaitu di Pulau Pinang ini. Ini adalah laluan dagang yang sangat-sangat strategis sekali, ya. Francis Like, ya, saya sudah ingat, ya, daripada Francis Like, yang pada ketika itu, tuan-tuan, Francis Like ingin masuk ke Pulau Pinang ini karena melihat adanya gejolak di Kesultanan Negeri Kedah, ya. Ini adalah sejarah yang saya baca dan sekaligus sejarah yang menjadi reference, menjadi panduan daripada sejarawan-sejarawan di Malaysia, ya, ditulis, ya, bukan mengarang-arang, ya, ditulis. Jadi Francis Like datang ke negeri Pulau Pinang ini
dengan menggunakan satu bagaimana saya untuk menyebutkannya secara halus ya, strategi yang halus melihat situasi kerajaan negeri Kedah yang dipimpin oleh Al-Sultan Abdul Hamid ya, yaitu Sultan Kedah yang pada ketika itu ada gejolak politik internal di kerajaan Kedah tua ya. Baik, kita mulai dari sini sahabatnya. Dari negeri Kedah ini awalnya adalah dahulu meliputi hingga dari Pulau Pinang, seberang perai, dan juga selatan Thailand, yaitu di saya pernah datang di sana yaitu di sebuah tempat durian burung Yala Patani ya. Ini satu sejarah yang saya baca, betul-betul saya tidak mengarang-arang. Namun pada ketika itu situasi politik dan situasi internal yang melanda kerajaan negeri Kedah sendiri, diambil sebaik-baiknya kesempatan itu masuknya Francis Lai ke Pulau Pinang ini, tuan-tuan ya. Jadi dengan apa? Dengan meminta kebenaran melalui lisan ya, dan diberikan kebenaran oleh Tuanku Sultan Kedah ya. Kalau ada yang ingat, mohon ditulis di komen ya, Sultan siapa yang memerintah pada ketika 1800 ya, tahun 1800 ya. Sehingga di Pulau Pinang ini Francis Lai boleh berlabuh, bersandarkan kapal Francis Lai ini ke dermaga Pulau Pinang ya. Dengan disitulah maka tamadun awal penjajahan Brit masuk ke Pulau Pinang ini ya. Ini clear, mungkin sukar untuk dibantah ya. Ini terus membaca dari sejarah Pulau Pinang ya. Namun di situ pastinya ada satu imbal balik ataupun harapan yang ingin diambil munafaat dari pendudukan British yang berada di negeri Pulau Pinang ini ya. Dahulu belum negeri, di sini masih pulau. Kita sebut sebagai Pining Island ataupun Pulau Mutiara. Jadi Francis Lai melihat satu pulau yang begitu strategis, yaitu laluan untuk ke Selat Malaka ya. Ini adalah satu peta politik yang dilihat oleh kerajaan British melalui Francis Lai yang mewakili kerajaan British yang menduduki Pulau Pinang ini, dengan maksud tujuan adalah untuk mengawal yaitu daripada Syarikat Hindia Timur, yaitu British ya. Dan kerajaan British pula akhirnya mengirim Francis Lai, dan Francis Lai pun sudah berada di Pulau Pinang. Awal dari sejarah ini bermula apabila Raja Kedah, Sultan Kedah mengharapkan bahwa kalaulah ya, karena di waktu itu peperangan terus ada, tuan-tuan. Perang dengan Thailand, dengan tentara Siam ya, itu selalu bergejolak di antara Kedah dan juga tentara Laigor, yaitu yang berada di Siam ataupun Thailand. Pada waktu itu disebut sebagai tentara Siam. Ini clear karena di kedua-dua belahnya masih tertulis, dan pada waktu itu sebagai bentuk perlawanan daripada Sultan Kedah, yaitu Sultan Kedah melihat situasi politik di Siam juga agak tidak menentu dan bergejolak, maka Sultan Kedah menghentikan pemberian bunga emas kepada kerajaan Thailand atau Siam. Namun Thailand terus memberi amaran bahwa dengan menghentikan upeti ataupun menghantar bunga emas kepada
kerajaan Thailand itu adalah satu bentuk pembangkangan, yaitu menantang dari kerajaan Leigor ataupun kerajaan Siam. Baik, disinilah Sultan Kedah ingin memanfaatkan daripada kependudukan dari Francis Lake yang berada di Pulau Pinang ini, karena dengan senjata, dengan prajurit-prajurit yang banyak, dan bagaimana kekuatan British yang pada suatu ketika dahulu adalah sangat kuat, ditakuti, dan itu harapan dari Sultan Kedah supaya apabila Siam menyerang negeri Kedah, maka bantuan dari Francis Lake ini akan tiba untuk membantu, ya, karena Francis Lake berada di wilayah Kedah, yaitu di Pulau Pinang. Baik, teman-teman, sampai di sini akhirnya tibalah satu serangan dari Thailand, yaitu dari tentara Leigor atau dari Siam yang menyerang Kesultanan Kedah, kerajaan Kedah. Namun dengan sangat kecewa, yaitu serangan yang dilakukan oleh Thailand itu, Kedah kalah karena tidak mendapatkan bantuan dari Francis Lake, ya, yang berada di Pulau Pinang. Dan akhirnya Kesultanan Negeri Kedah juga menghantar memorandum, yaitu satu bantahan kepada kerajaan negeri British pada ketika itu, ya. Ini satu demi satu saya ulas, tuan-tuan yang pahamlah, ya, karena ini memang betul ditulis. Jadi ketidakpuasan dari Sultan Kedah ini, namun saya lupa, ya, Sultan siapa, bila saya bercakap ini lupa, tuan-tuan. Dan ini akhirnya kerajaan British juga tidak ada perjanjian tertulis, yaitu hitam di atas putih atau kertas, yang bahwa perjanjian ini akan mencakupi apabila negeri Kedah diserang oleh Thailand, maka akan dibela ataupun dibantu dari segi ketenteraan dan kekuatan. Namun pada ketika itu Sultan Kedah dan Francis Lake sendiri tidak membuat perjanjian tertulis, yaitu dengan lisan saja, ya. Pada waktu ketika dahulu, maka ini tidak dapat diberikan sanksi oleh kerajaan British atau Kingdom of the British, ya, yaitu oleh Ratu Elizabeth, ya. Ini akhirnya menumbuhkan satu dendam, kemarahan dari Sultan Kedah tersebut dengan ingin secara diam-diam menyerang Pulau Pinang, yaitu untuk mengusir dari pendudukan seorang Francis Lake di negeri Pulau Pinang ini. Dan akhirnya, biasa tuan-tuan, ya, jadi pada suatu ketika dahulu, hari ini dan selamanya, maka akan ada satu pecundang-pecundang, pengkhianat-pengkhianat yang akan mengambil keuntungan di balik sesuatu perkara yang terjadi, ya. Itulah politik, ya. Dari dulu memang sudah ada siasah, ya. Jadi dulu itu disebut sebagai siasah, ya. Namun sekarang disebut sebagai politik, ya, political. Jadi memang lebih kurang sama lah, ya, siasah. Siasah itu ya politik itu sebenarnya, siasah politik. Tapi siasah itu sudah politik. Jadi kadang-kadang kita memahami bahasa itu hanya berubah dari zaman ke zaman. Baik, jangan sampai saya subscribe di CS. Kadang-kadang kita perlu mengetahui sejarah, ya. Jadi sejarah berawal daripada pengkhianatan seorang yang menjadi ante-ante orang-orang Melayu, yang berawal di sini adalah bagaimana serangan hendap yang ingin dilakukan, ya, yang ingin dilakukan oleh tentara Kedah selepas mengalami kekalahan dari tentara Siam. Itu Tuanku Sultan ingin menyerang secara hendap, mengusir tentara dari Francis Lake tersebut dari Pulau Pinang, ya.
rupa-rupanya, nah inilah satu hal yang perlu diingat ya, muslihat demi muslihat sudah dilakukan, namun diketahui karena adanya pengkhianat di dalam kerajaan itu sendiri, sehingga diketahui oleh Francis Lake. Apa yang terjadi selepas itu, teman-teman? Nah, ini sangat menarik sekali karena Tuanku Sultan mengutus serangan yang melalui kapal-kapal kecil ya. Dulu dari Kedah untuk menuju ke Pulau Pinang itu harus melalui kapal ya, di sungai Kedah ya, yaitu untuk menuju ke Pulau Pinang. Namun di tengah perjalanan, sebelum menyerang kapal-kapal dari Francis Lake, maka Francis Lake sudah bersedia untuk menyerang balik, yaitu menggagalkan tujuan dari serangan tentara Kedah. Bahkan belum apa-apa sudah diserang dan kalah habis. Ini saya mengaitkan dengan yaitu pengkhianatan ya. Ada orang dalam yang tahu, yang membocorkan serangan ini kepada Francis Lake. Namun di sini sejarah kita sudah bercerita, namun sekarang saya akan bercerita dari segi manfaat, berkah ya. Saya sebutkan berkah supaya lebih paham. Penonton saya ini kadang-kadang bukan orang tua saja, orang-orang muda, supaya ada baiknya juga kependudukan Francis Lake di Pulau Pinang ini, yaitu dengan apa? Dengan kependudukan Francis Lake di Pulau Pinang ini, maka Pulau Pinang tidak dikuasai oleh tentara Jepun, Holland, dan juga penjajah-penjajah lain. Bahkan Francis Lake, saya katakan begitu cemerlang sebagai seorang yang datang di negeri Pulau Pinang ini dengan mendirikan pejabat-pejabat kerajaan dan tempat-tempat yang kini dapat dimanfaatkan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang dan negeri Kedah, yaitu dengan adanya bangunan-bangunan bersejarah, yaitu di Georgetown ini. Nanti kita akan melihat bagaimana Georgetown ini dengan satu konsep bangunan-bangunan lama yang didirikan oleh Francis Lake. Ini teman-teman ya. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmah ya. Inilah hikmah dibalik datangnya Francis Lake ke Pulau Pinang ini. Jadi merangkumi pembangunan pada suatu ketika dahulu, karena Francis Lake sendiri sudah melihat dan daripada kerajaan British sendiri sudah bersetuju ya, yaitu dari Ratu Elizabeth sudah tidak salah ya menempatkan Francis Lake di Pulau Pinang ini, karena melihat pandangan jauh dari Francis Lake ini, Pulau Pinang adalah satu laluan dagang yang sangat-sangat strategis, sehingga pedagang-pedagang Cina, orang Cina datang ke Pulau Pinang ini. Apa buktinya? Yaitu banyak tokong-tokong dan perniagaan-perniagaan yang berada di area Pangkalan Well di Pulau Pinang ini yang sekarang kita sedang jalan ini. Ini adalah jeti-jeti yang dahulu disebut sebagai perkampungan nelayan orang-orang Cina ya, di sini di kiri kanan ini tuan-tuan. Dan sampai saat ini bukti prasasti tersebut masih ada orang Indonesia cakap ya. Jadi ini adalah bukti, dan di area ini di kiri kanan ini adalah satu jeti penempatan orang-orang Cina pertama di Jeti Ciu di sini ya, di Jeti Ciu ya. Ini adalah penempatan orang-orang Cina, dan akhirnya sebagai satu kekuatan yang harus ditambah ya, karena menambahnya pedagang-pedagang, kapal-kapal yang melalui Pulau Pinang ini, maka British sekali lagi melalui Francis Lake membawa prajurit-prajurit untuk dijadikan tentara, yaitu dibawanya oleh British, yaitu orang India yang bermarga Singh ya, dan juga Tamil, untuk menjadi abdi mereka atau prajurit mereka atau pembantu dari setiap pegawai-pegawai kerajaan yang berada di Pulau Pinang ini. Dan akhirnya inilah hidupnya sebuah imperialisme. Kalau saya sebut imperialisme seperti seolah-olah penjajahan yang menyiksa ya, tetapi saya sebut sebagai tamadun awal dibukanya
pertemuan di antara kaum Cina, kaum India, kaum Melayu, kaum Cina, kaum British ya, sehingga tumbuh pesat menjadi sebuah tempat perdagangan yang sampai sekarang ini dapat dinikmati oleh negara Malaysia secara umumnya dan Pulau Pinang secara amnya ya. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap kejadian ada hikmah. Namun apa tuan-tuan? Ini yang paling menarik di sini, bangunan-bangunan di sini sekarang sudah mendapatkan sijil bangunan bersejarah dari UNESCO, diakui oleh UNESCO ya, karena usia-usia bangunan di sekitar ini yang sudah tua ya, luar biasa ini. Ini satu politik perkembangan dari awal dan akhir. Namun sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan dalam channel saya ini, tetapi saya tidak terus akan meletakkan channel saya ini channel sejarah, supaya channel saya ini merangkumi dari anak-anak, orang tua, dan semua mendapatkan info ya, pemandangan, bagaimana nilai jual beli. Nah, ini adalah satu peninggalan daripada Francis Like. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah bahwa sesuatu tempat itu sebenarnya kalau dengan bagaimana nilai jual beli. Nah, ini adalah satu peninggalan daripada Francis Like. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah bahwa sesuatu tempat itu sebenarnya kalau dilihat daripada, kalaulah Francis Like tidak menduduki tempat ini, maka siapa yang akan mendudukinya? Mungkin Jepun ya, mungkin Jepang yang begitu bengis, yang begitu kejam, dan tidak akan meninggalkan apa-apa kebaikan untuk sesuatu tempat tersebut. Namun dengan duduknya Francis Like di Georgetown ini ya, ini banyak ini adalah jam Victoria ini ya, dan banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah ya yang dapat kita lihat di area Georgetown ini. Baik, kita sudah sampai di area Georgetown ataupun di Padang Kota Lama. Dalam video kali ini saya akhiri perjumpaan kita dari sejarah Pulau Pinang ini. Yang lebih paham detail mengenai sejarah, mohon di komen ya, karena ini supaya kadang-kadang kita kena memasukkan nilai sejarah ini dengan perjalanan seperti ini. Saya kena meletakkan kamera, dan saya ini bukanlah seorang sejarawan, tapi saya suka membaca sejarah, dan sekaligus kita belajar sambil berjalan-jalan. Dan semoga penyampaian saya diterima, dan apa yang kurang itu adalah satu kekurangan dari lisan hamba Allah Muhammad Rodi ini, dan sebagai bentuk penghargaan kepada penonton-penonton saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tidak lupa akan sejarah. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, untuk komen, untuk subscribe channel Muhammad Rodi.